Semua masalah adalah sebuah tantangan yang harus dipecahkan untuk kalian bisa lebih sukses, lebih maju, dan menggapai masa depan yang lebih cerah. Orang yang sangat sukses rata-rata backgroundnya adalah pernah mengalami kegagalan dulu. Kalau mereka tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, dan kemudian bangkit lagi, mereka tidak akan sesukses hari ini. Itulah kunci kesuksesan. Belajarlah untuk bangkit terus dari setiap permasalahan yang Anda punyai. Bagaimana cara melakukan rebranding? Jadi mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa untuk melakukan rebranding itu ada pola-pola tertentu yang selalu sama. Nah, ini beda. Jadi gini ya, kalau saya melakukan rebranding terhadap sebuah project atau klien, saya itu akan mempelajari kasusnya dulu dan melihat apa targetnya. Kemudian saya baru mengarahkan mereka seperti apa nantinya. Nah, salah satu contoh Yantilim. Nah, ini salah satu UMKM sebenarnya ya, salah satu UMKM di bidang jahit menjahit, desainer baju kebaya. Nah, kalian lihat iklan yang sudah saya bikin. Ini saya posting ya. Hari ini saya tayangkan ini. Oke, jadi perkembangannya Yantilim ini sebenarnya sudah saya benahin beberapa bulan yang lalu dari waktu pandemi awal, dan sekarang semakin sukses karena kembali kesuksesan bukan hanya dari saya sendiri, tapi orangnya memang rajin dan tekun, dan kemudian hasil karyanya memang sangat bagus dengan harga yang juga terjangkau. Jadi itu ada beberapa tips yang harus kita kenalin. Jadi kalau sebelum saya menerima klien, saya akan pelajarin dulu klien ini sejarahnya seperti apa, karakternya seperti apa, orangnya, kemudian tujuannya dia tuh kepinginnya apa, goalnya apa, dan kemudian targetnya dia ini apakah sudah benar cara mengarahkan bisnisnya ini ke target yang ingin dicapai. Nah, ini yang dibenahi satu persatu. Jadi kemudian desainnya seperti apa? Tentunya desain setiap klien tidak bisa sama. Jadi kalau ada yang bilang, saya akan pakai pola tertentu, gaya postingannya yang ini, nggak bisa. Setiap klien itu pasti punya karakter customer yang beda-beda. Mungkin kalau di postingan media sosial, ada klien yang suka lihatnya tuh gaya-gaya yang speed cepat. Mungkin kayak yang sekarang Reels atau Instastory. Tapi ada juga klien yang sukanya itu dari feednya, kalau di media sosial Instagram ya. Kemudian gaya main TikToknya harus bagaimana, cara main YouTube-nya bagaimana. Itu ada strategi-strateginya semua. Termasuk cara pembenahin logo lama menjadi logo baru, itu nggak sembarangan. Jadi itu ada konsep di belakangnya, ada sebuah filosofi yang ditanamkan di sebuah logo yang nggak semua orang mungkin paham. Jadi kenapa kok sekarang saya dibilang pakar digital branding, mungkin masih ada yang meragukan ya, karena sebetulnya klien saya sudah banyak sekali, sudah hampir 1000 nih kalau dihitung ya. Kemudian desain sudah, saya nggak tahu, saya sendiri ini sudah hitung kalau di desain itu kalau ratusan ribu pasti sudah. Saya sendiri yang mendesain ratusan ribu desain sudah pasti saya lebih. Cuman sekarang gini, intinya adalah dari setiap desain itu bagaimana desain itu benar-benar mengena dan tertanam di orang yang dijadikan target market kita.
Kalau masih kalian bingung dengan masalah branding atau bagaimana merebranding suatu company, ya kembali kalian boleh tanya ke saya, konsultasi. Tentunya kalau ditanya bayar nggak? Ya zaman sekarang masa nggak bayar? Ya pasti ada bayarnya dong. Tapi kan kalau bayarnya segitu tapi untungnya lebih kan nggak ada artinya itu semua. Jadi kembali, ilmu ini adalah ilmu yang saya dapat sebetulnya dari pengalaman yang sudah saya jalanin selama 25 tahun di dalam branding consultant. Jadi kalau teman-teman tanya sampai sejauh mana, sampai mengatur strategi marketing, sampai mengaturkan juga bagaimana perusahaan ini harus mengarah kemana, bagaimana perusahaan ini juga harus dilihat seperti apa, bagaimana kamu harus merekrut tim yang seperti apa. Jadi bukan cuman yang dibilang rebranding itu ganti logo atau ganti Instagram, bukan, atau ganti tampilan media sosial, bukan itu aja, dalam sekali, nggak hanya itu. Jadi ya memang saya sih nggak nayangin itu tiap kali. Kalau kalian saya tayangin begituan terus, kalian bosen nanti kalau saya tayang masalah rebranding, masalah bahas branding. Makanya saya tayangnya beda-beda. Cuman itu semua akan dikupas detail ketika kalian sudah menjadi klien saya. Oke, sudah selalu semangat selalu. Semua masalah adalah sebuah tantangan yang harus dipecahkan untuk kalian bisa lebih sukses, lebih maju, dan menggapai masa depan yang lebih cerah. Orang yang sangat sukses rata-rata backgroundnya adalah pernah mengalami kegagalan dulu. Kalau mereka tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, dan kemudian bangkit lagi, mereka tidak akan sesukses hari ini. Itulah kunci kesuksesan. Belajarlah untuk bangkit terus dari setiap permasalahan yang Anda punyain. Oke, saya Sugi Mitro, pakar digital branding.